Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tata cara mandi wajib yang sesuai dengan panduan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi besar atau mandi junub atau mandi wajib adalah membasahi seluruh tubuh menggunakan air dengan niat untuk mensucikan diri dari hadas besar yang menempel pada tubuh kita. Adapun penyebab-penyebab seseorang diharuskan untuk mandi wajib atau mandi junub, yaitu diantaranya: 1. Setelah selesai bersenggama, baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua, setelah selesai haid atau nifas. Yang ketiga, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Dan yang keempat, setelah memandikan jenazah. Inilah tata cara mandi wajib. Langkah yang pertama, diawali dengan niat cukup dalam hati saja. Tidak ada doa niat. Jadi kita cukupkan saja dalam hati saja. Langkah yang kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, langkah yang ketiga, mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut digunakan untuk membersihkan kemaluan dan dubur. Perhatian, video ini hanya contoh. Mandi besar bisa tanpa pakaian sehelai pun, atau lebih bagus pakai kain tipis penutup kemaluan. Berikutnya langkah yang keempat, yaitu membersihkan kotoran yang menempel pada kemaluan dan bagian dubur dengan menggunakan tangan kiri kita. Mandi junub atau mandi besar dianjurkan untuk dikerjakan sambil jongkok, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, memasuki langkah yang kelima, yaitu mencuci kedua tangan. Membersihkan kedua tangan. Setelah kita beres membersihkan kemaluan dan dubur, bisa menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan media sabun. Lalu selanjutnya, langkah yang keenam, yaitu berwudu dengan sempurna. Terdapat 2 pilihan. Yang pertama, kita bisa mandi junub dengan berwudu secara sempurna terlebih dahulu. Atau cara yang kedua, kita juga boleh mengakhirkan mencuci kaki setelah rangkaian mandi junub selesai. Kondisi ini disesuaikan pada kondisi kamar mandi. Jika bekas mandi junub airnya tergenang pada kamar mandi yang kita gunakan, alangkah baiknya kita mengakhirkan mencuci kaki pada rangkaian terakhir mandi junub. Jika kondisi kamar mandi bekas mandi junub airnya mengalir, maka bisa kita berwudu secara sempurna, seperti pada contoh berikut ini. Hal ini kita sesuaikan pada kondisi kamar mandi kita. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketujuh. Menyela-nyela kulit kepala dengan air sebanyak 3 kali. Seperti pada contoh video ini. Perhatian, video ini hanya sebagai contoh. Mandi junub atau mandi besar.
bisa dikerjakan tanpa pakaian sehelai pun, atau lebih baik memakai kain tipis penutup kemaluan. Langkah selanjutnya adalah langkah yang ke-8. Guyur seluruh kepala pakai air sebanyak 3 kali. Seperti yang dicontohkan pada video ini. Kita guyur seluruh kepala secara merata menggunakan air sebanyak 3 kali. Lalu berikutnya langkah yang ke-9, guyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan terlebih dahulu. Setelah itu, bagian sisi sebelah kiri. Dimulai dari bagian atas sampai bagian bawah, dan jangan lupa kita bersihkan lipatan-lipatan tubuh seperti daerah ketiak, lipatan kaki, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada hadas yang menempel atau kotoran yang menempel pada tubuh kita. Bersih secara maksimal. Lalu berikutnya kita bersihkan sisi bagian kiri. Setelah kita membersihkan sisi bagian kanan, lalu kita bersihkan sisi bagian kiri. Kita bersihkan dari bagian atas sampai bagian bawah. Jangan lupa dan jangan terlewat kita bersihkan lipatan-lipatan tubuh seperti bagian ketiak, lipatan tangan, ataupun misalnya lipatan kaki juga harus kita bersihkan. Lalu selanjutnya langkah yang ke-10, yaitu guyur seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Kita guyur seluruh tubuh kita menggunakan air secara merata, seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Berikutnya, langkah yang ke-11, pindah tempat lalu basuh kedua kaki sampai bersih. Cara yang ini adalah alternatif cara yang kedua, membersihkan kaki yang diakhirkan pada rangkaian mandi junub jika kondisi kamar mandi kita tergenang dan memungkinkan bekas mandi junub menempel. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mandi junub. Pertanyaan yang pertama, apakah seusai mengerjakan mandi junub boleh mengerjakan sholat tanpa berwudu? Jawabannya adalah, selama wudunya tidak batal, maka seusai mandi junub boleh melaksanakan sholat tanpa kita mengerjakan wudu lagi. Kemudian, pertanyaan yang kedua, yaitu, jika kita sakit atau tidak memungkinkan kita menggunakan air, adakah cara lain pengganti mandi junub atau mandi wajib? Jawabannya adalah ada. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu.